语言爬满了甲骨。Ketika si Ziling, istrinya, dan Qin Hao berjalan mendekat, puluhan ribu pasang mata tertuju pada mereka. Banyak orang berteriak dengan keras. Mata semua orang berkumpul di tubuh mereka, menjadikannya titik fokus dari semua perhatian. Semua orang berbondong-bondong untuk melihat seperti apa pemuda dengan dua tulang abadi itu dan bagian mana dari dirinya yang luar biasa. Qin Hao cukup menarik, penampilannya seperti batu giok. Dia mengenakan pakaian magis yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah dewa surgawi muda. Auranya luar biasa. Itu Qin Hao, makhluk tertinggi bawaan, yang pasti akan bangkit dalam pertempuran ini dan menjadi salah satu jenius surgawi paling kuat di era ini. Matanya bersinar cemerlang. Dia berdiri di kereta dan berjalan melalui tempat ini, memicu perdebatan sengit semua orang. Beberapa wanita muda bahkan langsung berteriak, berkerumun ke depan untuk melihat lebih dekat. Dia benar-benar pemuda tertinggi. Temperamennya stabil, dan dia memiliki sikap percaya diri. Banyak orang menghela nafas memuji. Satu orang memiliki dua tulang abadi. Meskipun dia belum menghasilkan pencapaian pertempuran apapun, semua orang tahu bahwa individu ini ditakdirkan untuk kemuliaan. Sepanjang jalan, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas, mereka semua memperhatikan pemuda di kereta itu. Dia terlalu istimewa, menarik perhatian semua orang. Bahkan si Ziling dan istrinya menjadi pusat perhatian semua orang. Mampu memiliki anak seperti ini yang bisa mengabaikan 10 provinsi, sudah sepantasnya dan diharapkan mereka menjadi topik pembicaraan hangat. Kereta itu mengalir dengan simbol-simbol misterius. Qin Hao berdiri di sana, tampak cukup mempesona. Si Ziling dan istrinya melihat ke arah Qin Hao, wajah mereka menunjukkan sedikit kemesraan dan sedikit senyuman. Putra kedua mereka benar-benar tidak biasa, dan menjadi fokus oleh semua orang seperti ini membuat mereka merasa cukup bersyukur. Saya menantikan untuk melihat dua tulang abadi menunjukkan kekuatan mereka. Seberapa kuat mereka nantinya? Kita akan segera mengetahuinya. Dalam bentrokan antara talenta luar biasa ini, percikan yang paling mempesona pasti akan dihasilkan. Kereta brilian berangkat ke kejauhan, tetapi diskusi berlanjut. Dari belakang, si Hao diam-diam menyaksikan. Dia berdiri di sudut sendirian, tanpa ada yang memperhatikannya. Dia saat ini sedang mencari kakeknya. Meskipun dia melihat orang tuanya, tidak mungkin mereka bisa bertemu satu sama lain. Jika tidak, istana abadi, negara surgawi, dan kekuatan lainnya, bahkan mungkin gunung abadi diam-diam akan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kakek, di mana kamu? Si Hao berkata dengan lembut. Dia mencari melalui kelompok orang ini, menyapu matanya ke banyak orang. Dia tahu bahwa kakeknya mungkin benar-benar datang, karena lelaki tua itu penuh dengan emosi sentimental. Dia kemungkinan akan datang untuk melihat cucunya sendiri dan bertemu dengan satu-satunya orang yang dia cintai yang tersisa di alam yang lebih tinggi. Si Hao sangat khawatir, takut kakeknya akan mengungkapkan kelemahan yang kemudian akan ditemukan oleh orang lain. Dia mencari dengan getir melalui kelompok orang ini, merasa sangat khawatir. Dia merasa kakeknya harus sama, juga diam-diam memperhatikan orang yang dicintainya. Hanya saja, ada terlalu banyak orang di kota kuno. Itu ramai dengan aktivitas dan penuh sesak dengan orang-orang. Bahkan ada banyak burung surgawi dan binatang buas berkeliaran, membuatnya sulit untuk menemukan kakeknya. Ini adalah pertemuan yang terhormat, dan beberapa warisan terkenal telah menerima undangan. Mereka semua adalah sekte besar yang mengguncang provinsi, jadi itulah mengapa begitu banyak tokoh luar biasa muncul sekaligus. Kota itu sangat sibuk. Jalan-jalan dipenuhi dengan makhluk, semuanya bersorak dan berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat saat bakat luar biasa dan jenius surgawi turun dari langit satu demi satu. Keributan besar terus terjadi. Ini adalah makhluk tertinggi muda dari Golden Luan Rache. Fisiknya tinggi dan tegak, simbol emas di sekitar tubuhnya seperti baju besi. Matanya seperti Phoenix, heroik dan mengesankan. Betapa kuatnya. Anak cahaya Akademi Yin yang telah tiba juga.
Dia benar-benar seperti yang dikatakan rumor, memiliki tubuh yang ringan dan penuh energi yang hebat. Sosok-sosok brilian muncul satu demi satu, menarik perhatian semua orang. Setiap pemuda dari makhluk tertinggi ini ditakdirkan untuk kebesaran. Si Hao berdiri di tengah kerumunan, memandangi anak-anak suci ini, bakat luar biasa, dan wanita surgawi yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya dengan ekspresi tenang. Hatinya tidak bergejolak seperti orang-orang biasa di sekitarnya. Sayangnya, dia masih tidak pernah menemukan jejak kakeknya, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Si Hao tidak tahu apakah dia harus merasa senang atau kecewa. Dia tidak melihat kakeknya, yang berarti bahwa pembunuh negara surgawi tidak akan dengan mudah mewujudkan tujuan mereka. Namun, jika terus seperti ini, bagaimana mereka bisa bersatu kembali? Kakek pasti datang. Saat ini, suasana hatinya seharusnya tidak terlalu baik. Aku perlu menemuinya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak menyerah dan terus mencari melalui kota besar ini. 5 hari kemudian, orang-orang yang seharusnya hadir hampir semuanya ada di sini. Semua jenius surgawi datang, dan bakat heroik muncul satu demi satu. Mereka semua adalah individu yang sangat menakjubkan yang berasal dari provinsi besar. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk Origin Sky Secret Realm dibuka. Semuanya terjadi di tengah gong dan genderang yang dipukul dengan liar. Pertemuan terhormat akan segera dimulai. Hari ini, terlepas dari apakah itu penginapan, restoran, atau tempat lain, semuanya sangat ramai. Terlalu banyak pembudidaya datang, dan kota besar ini sudah lama kehabisan tempat tinggal. Ada terlalu banyak makhluk. Bahkan kota-kota kecil yang sedikit lebih jauh dari kota besar dipenuhi dengan orang-orang, semua demi pertemuan yang terhormat ini. Mereka akan datang dan melihat. Selain itu, ada banyak orang lain yang ingin mencobanya dan berpartisipasi. Alih-alih hanya menjadi pengamat, mereka akan memasuki alam rahasia dan meraih keberuntungan alami. Tentu saja, mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Origin Sky Secret Realm juga tidak mudah. Bahkan jika itu hanya kompetisi untuk bertukar petunjuk, pertemuan yang disebut pertemuan skala kecil yang terhormat, target undangan Gunung Abadi adalah semua talenta surgawi dari sebuah provinsi. Tidak mudah bagi orang biasa untuk berpartisipasi. Demi membuat konfrontasi ini sedikit lebih hidup, Gunung Abadi tidak menghentikan mereka untuk masuk. Desas-desus adalah bahwa selain orang-orang yang diundang, mereka akan mengizinkan 400 orang lagi dari dunia luar masuk. Ada juga orang lain yang mengatakan bahwa batasnya adalah 500. Itu karena memasuki alam rahasia langit asal mungkin berarti bahwa mereka dapat memperoleh darah sejati tertinggi yang kuno, obat-obatan surgawi, warisan, dan hal-hal lain. Mereka tidak akan membiarkan terlalu banyak orang luar untuk menenggelamkan sumber daya ini. Alam rahasia ini milik Provinsi 5 Elemen, jadi hanya sekte besar provinsi ini yang bisa mengirim sejumlah besar murid mereka ke dalam. Selama beberapa hari terakhir ini, semua sekte berkonsultasi satu sama lain untuk melihat berapa banyak orang yang akan mereka tempatkan di dalam tepatnya, serta menyiapkan peraturan dan tes. Hanya individu luar biasa yang memenuhi persyaratan yang dapat memiliki kesempatan. Saya pasti harus membuatnya di dalam. Apakah saya bisa mendapatkan obat suci atau keberuntungan alami lainnya adalah yang kedua. Hal utama adalah bahwa saya ingin mengamati pertempuran hebat yang tak tertandingi dari talenta luar biasa. Saya tidak bisa melewatkan ini. Beberapa ahli muda mengatakan, mereka sangat bersemangat, merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Ada orang lain yang menggelengkan kepala dan berkata, apakah menurutmu itu tempat yang bagus? Itu adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh kegagalan nirwana makhluk tertinggi, jadi itu pasti akan sangat berbahaya. Meskipun ada undang-undang khusus yang mencegah tokoh tingkat master sekte masuk, itu juga menakutkan di dalam. Rumor mengatakan bahwa ada binatang buas dan burung ganas yang telah menyalakan api surgawi mereka di dalam. Apa yang disebut alam misterius adalah dunia seribu kecil. Ada semua jenis makhluk di dalamnya, dan semuanya sangat kuat. Ada orang lain yang berkata pada dirinya sendiri, aku akan mencari darah asli kuno dan warisan terlarang itu. Jika saya bisa mendapatkannya,
saya pasti akan menjadi hebat dalam sekali jalan. Kebanyakan orang memendam jenis pemikiran ini. Origin Sky Secret Realm memiliki banyak peluang. Selama mereka bisa mendapatkannya, maka itu akan mengubah jalan hidup mereka, dan dari sana membuat mereka benar-benar berbeda. Hanya saja, semua orang juga tahu bahwa jika mereka mendapatkan benda-benda suci itu akan sangat berbahaya. Nyawa mereka akan terancam. Paling tidak, para pemuda tertinggi, wanita suci, dan yang lainnya semuanya akan hadir. Jika mereka akhirnya bertemu dengan mereka dan melebih-lebihkan kemampuan mereka, mereka pasti akan mati. Ketika saatnya tiba, itu akan baik selama kita menghindarinya. Kita pasti tidak bisa berkonflik dengan orang-orang itu. Jika mereka makan daging, itu sudah cukup jika kita hanya minum sup. Beberapa individu menghibur diri mereka sendiri seperti ini. Tentu saja, ada orang lain yang penuh ambisi. Mereka membawa semua jenis artefak magis yang kuat dan ingin bertarung habis-habisan. Jika mereka akhirnya menemukan beberapa peluang alam yang mengejutkan dunia, mereka hanya harus mempertaruhkan semuanya. Selama hari-hari ini, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Itu sangat ramai dengan banyak argumen pecah. Si Hao selalu mencari kakeknya, ingin bertemu dengannya. Namun, dia tidak pernah menemukan jejak atau petunjuk apapun, membuatnya merasa cukup khawatir di dalam. Sejak dia menyebarkan informasi tentang skandal Gunung Abadi, itu menambah lebih banyak bahan bakar ke api. Banyak orang yang membahas ini. Dia percaya bahwa kakeknya pasti akan merasa waspada, dan itulah sebabnya dia tidak mengungkapkan dirinya. Ada beberapa jejak. Si Hao berjalan di dalam kota besar dan diam-diam menggunakan murid ganda. Dia tiba-tiba menemukan malaikat cahaya, yang membuatnya gemetar dalam hati. Pembunuh ini adalah individu yang berbahaya. Hilangkan dia. Inilah yang diputuskan si Hao. Dia ingin memberi pelajaran berdarah kepada negara surgawi. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah origin Sky City, dan banyak tokoh hebat telah tiba. Begitu dia mengambil tindakan, ada kemungkinan sosok tingkat Master Sekte akan ikut campur. Kaisar kupu-kupu berkibar dan melepaskan cahaya lemah. Itu melepaskan fluktuasi indera surgawi. Hasilnya, mereka menemukan beberapa kupu-kupu dan tawon biasa. Segera setelah itu, beberapa kupu-kupu dan tawon biasa memasuki kediaman itu. Ini semua adalah serangga biasa yang dapat ditemukan di mana-mana di dalam taman. Setengah hari kemudian, beberapa tawon terbang berturut-turut. Malaikat cahaya tidak menemukan kakekku, dan wajahnya juga agak suram. Dia benar-benar ingin memiliki sepasang jenius muda yang sangat kuat dari negara surgawi memasuki alam rahasia itu. Si Hao tercengang. Dia tidak memutuskan untuk menyerang malaikat itu sebagai peringatan ke negara surgawi dan malah mundur sementara. Karena malaikat cahaya tidak menemukan kakek 15, ini sudah menjadi berita terbaik. Kabar baik, kali ini, Gunung Abadi dan sekte lain membuat keputusan bersama, membiarkan orang-orang dari dunia luar masuk. Batasnya adalah 3.000 penuh. Ketika informasi ini dirilis, itu segera menimbulkan kegemparan. Tempat ini menjadi sangat bising. Tidak ada yang berani mempercayai ini. Itu terlalu banyak, jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Itu membuat semua orang tercengang. Mereka benar-benar menghasilkan kuota yang sangat besar, sungguh luar biasa. Benar-benar murah hati dari mereka. Saya percaya bahwa demi meyakinkan sekte lain dari Provinsi 5 Elemen, Gunung Abadi pasti membayar harganya. Layak menjadi warisan abadi, melakukan hal-hal dengan sangat murah hati. Banyak orang memuji, bersorak kegirangan. Slot ekstra dalam kuota berarti peluang lain, cukup banyak ahli muda yang ingin masuk ke dalam. Namun, ada orang yang tertawa dingin juga, tidak menyetujui ini. Kalian semua terlalu naif, tidak memahami detail batin sama sekali. Qin Clan bukanlah kelompok amal. Bagaimana mereka bisa bertindak begitu tanpa pamrih? Ranah rahasia penuh dengan bahaya dengan semua jenis serangga surgawi, burung ganas, dan banyak area berbahaya.
Memiliki begitu banyak orang masuk ke dalam hanya untuk menarik beberapa makhluk ganas ke dalam. Untuk berbicara dengan kata-kata yang sedikit lebih kasar, ini hanya untuk mengalihkan perhatian serangga beracun dan binatang buas itu, memberikan mereka makanan. Semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak talenta luar biasa yang bisa bertarung satu sama lain. Tidak mungkin ada di antara kalian yang bisa memperebutkan peluang alami dengan mereka. Beberapa orang berdiskusi dengan lembut seperti ini, tidak berani menyatakannya dengan keras karena takut memprovokasi orang-orang Gunung Abadi dan membawa bencana ke diri mereka sendiri. Segera setelah itu, seleksi dan tes akan segera dimulai. Mereka akan memperebutkan slot masuk. Banyak ahli muda yang ingin mencobanya, mata mereka menyala dengan semangat. Bakat luar biasa dan jenius surgawi dari berbagai sekte tidak perlu melewati ujian ini. Kekuatan mereka mendominasi provinsi mereka masing-masing, semuanya dengan antusias menyambut tokoh-tokoh terkemuka Gunung Abadi. Ketika saatnya tiba, mereka bisa langsung masuk. Terlepas dari ini, Provinsi Lima Elemen memiliki beberapa sekte besar lainnya, dan klan Qin juga termasuk di dalamnya. Mereka memiliki kuota yang ditentukan sendiri. Sebagai pemilik alam rahasia langit asal ini sendiri, mereka dapat langsung mengirim murid-murid mereka tanpa perlu menjalani tes. Jelas bahwa kelompok orang ini sangat istimewa. Meskipun 3.000 slot cukup sedikit untuk dunia luar, begitu mereka memperebutkannya, tidak cukup untuk berputar. Itu karena semakin banyak orang datang dengan ahli dari setiap klan besar. Di area yang luas di luar kota, ada platform tinggi tempat beberapa ahli berdiri, menghadap ke orang-orang di bawah. Suara gemuruh terdengar di udara. Bakat luar biasa akan berjuang untuk supremasi, dan para jenius surgawi akan saling berhadapan. Siapa yang akan menjadi nomor satu yang sebenarnya? Tanda-tanda akan muncul dalam perebutan kekuasaan ini. Mereka yang ambisius, ayo. Akhirnya, tes untuk orang luar dimulai. Mereka akan menentukan kandidat untuk 3.000 individu. Si Hao berdiri di dalam kerumunan ini dan dengan tenang menyaksikan. Yi. Tiba-tiba, dia melihat seseorang. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia berkata dengan suara gemetar, apakah dia kakek? Dia akan memasuki dunia rahasia. Ini adalah jenis intuisi. Dia merasa bahwa orang itu agak istimewa dan akrab. Dia merasa ada hubungan darah di antara mereka. Ini membuat jantungnya melompat liar. Pikiran si Hao bergetar. Dia merasa sangat bersemangat. Ini bukan sesuatu yang terlihat melalui mata, melainkan jenis naluri, jenis keintiman bawaan. Itu adalah jenis perasaan yang sama dengan apa yang dia rasakan di Pulau Vien. Si Hao sangat gugup. Dia tidak tahu apakah dia melihat orang yang salah. Itu karena pembudidaya itu terlalu muda, hanya terlihat berusia 20 atau 30 tahun, tidak menua sama sekali dan melonjak dengan energi darah. Dia jelas seorang pemuda. Penampilannya juga berbeda dari kakek 15. Apakah itu kakek? Dia mengeluarkan murid ganda, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya. Orang ini tidak menunjukkan penampilannya yang sebenarnya. Mengapa? Saya merasa dia sangat mirip, sejenis perasaan intim dari garis keturunan yang sama. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa sulit untuk tenang. Namun, ketika ada begitu banyak orang di sini, dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Dia berdiri jauh, menggunakan murid ganda untuk mengamati orang itu. Dia menemukan bahwa murid pihak lain akan menjadi dalam dari waktu ke waktu, membawa jejak perubahan besar. Ini agak aneh, dan hanya dengan murid ganda dia menyadari perubahan ini. Si Hao tetap tenang dan tenang, menggunakan catatan primordial sejati untuk menyembunyikan auranya. Tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang berbeda darinya. Dia tampak sangat biasa saat dia diam-diam memperhatikan orang itu. Segera setelah itu, dia melihat orang itu secara tidak sengaja melihat ke arah orang-orang Gunung Abadi, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ini membuat pikiran si Hao bergetar. Mungkin, ini benar-benar kakeknya. Bahkan pada titik kritis ini, kakeknya masih datang. Mungkin dia masih ingin melihat si Ziling dan yang lainnya, enggan menyerah pada emosi itu.
Si Hao memperhatikan bahwa, pemuda, ini yang secara tidak sengaja terdeteksi olehnya mendaftar untuk mengambil salah satu dari 3.000 slot, yang ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam rahasia. Apa yang kakek coba lakukan? Mungkinkah dia ingin melihat Qin Hao dan mengambil kesempatan di mana mereka bisa sendirian? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, pikiran si Hao bergetar. Ini tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Dia dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri dan diam-diam menganalisis situasinya. Dia ingin memastikan apakah ini kakeknya atau bukan. Pada akhirnya, dia merasa bahwa dia bisa memastikan dengan 70% kepastian bahwa ini adalah kakeknya. Si Hao bisa menebak bagaimana perasaan kakeknya, dan dia perlahan mengerti. Kakek 15 merasakan emosi yang luar biasa, tetapi dia tidak ingin berinteraksi dengan gunung abadi. Dia hanya ingin diam-diam melihat bagaimana cucunya yang lain sebenarnya, jadi dia akan memasuki dunia rahasia dan diam-diam melihatnya. Kakek, si Hao merasa agak sakit di dalam untuknya. Kakek 15 benar-benar mendaftar, ingin memasuki dunia rahasia. Lengannya yang patah. Mungkinkah itu tumbuh kembali? Ini adalah satu-satunya bagian yang tidak masuk akal, karena sedikit berbeda dari diri unik kakek 15. Namun, si Hao memikirkan hal-hal yang dikatakan kakeknya. Dia memperoleh darah asli penguasa iblis dan memurnikan sebagian darinya, yang menghasilkan efek yang cukup besar. Itu sama dengan obat berharga yang luar biasa. Jika dia punya waktu dan terus menyempurnakannya, mungkin dia bisa menumbuhkan kembali dagingnya. Dapatkah ini menjadi alasan? Namun, tidak banyak hari yang berlalu. Perubahannya agak terlalu cepat, membuatnya agak ragu. Selain itu, penampilan kakek 15 juga sangat berubah, dan dia masih muda dan bersemangat. Dia jelas seorang pemuda. Bahkan dengan murid ganda, dia tidak melihat terlalu banyak, membuatnya cukup bingung. Kakek telah mengatakan bahwa dia memperoleh sejenis simbol dari darah asli penguasa iblis. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun, pemuda ini tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Klan Qin, malaikat cahaya, dan lainnya yang ingin melenyapkannya tidak boleh mengaitkannya dengan kakek 15. Setelah beberapa saat ragu-ragu, si Hao berjalan untuk mendaftar. Dia juga akan masuk ke dalam dan mengikuti, pemuda, ini yang kemungkinan besar adalah kakeknya. Dia akan menemuinya di dalam dan mengkonfirmasi ini. Di tanah luas di luar kota, orang-orang berkumpul, memenuhi tempat ini dengan padat. Tidak diketahui persis berapa banyak makhluk yang ada di sini. Setiap sekte berkontribusi untuk menjaga ketertiban. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memilih yang terbaik secara terpisah. Ada hampir 10.000 individu di setiap kelompok, dan seperti itu, mereka masih berakhir dengan 60 hingga 70 kelompok. Ini membuat semua orang merasa terpana. Makhluk yang mendaftar agak terlalu antusias. Biarkan saya katakan sekali lagi. Mereka yang berusia lebih dari 100 tahun tidak dapat mendaftar. Kita harus meminta para ahli yang menyalakan api surgawi mereka untuk mundur juga. Jangan buang waktu semua orang. Seorang master sekte sangat bermartabat dan mengesankan, mentransmisikan suara keras ini. Dia dengan dingin menyapu semua orang. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, membuat semua orang merasa tercekik. Origin Sky Secret Realm memiliki hukum alam khusus yang memungkinkan mereka yang telah menyalakan api surgawi mereka untuk masuk. Namun, jumlahnya terbatas, dan gunung abadi serta sekte lainnya pasti tidak akan memberikan slot ini kepada orang luar. Seleksi dimulai. Sebuah formasi besar bersinar, melepaskan simbol hijau dan menciptakan hamparan kabur. Ini adalah sidang pertama. Hanya para jenius yang berhasil melewati uji coba ini yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes. 10.000 individu dari kelompok pertama bergerak bersama, bergegas ke formasi itu. Begitu orang-orang ini masuk, kabut membubung ke langit. Semua orang berhamburan. Formasi itu luas dan tak terbatas. Banyak orang langsung tersesat. Pada akhirnya, hanya 1.000 orang yang berhasil melewatinya. Banyak orang terengah-engah, lelah sampai pingsan. Formasi ini sangat dalam,
membuat mereka kelelahan. 8 atau 9.000 sisanya terjebak dalam formasi. Beberapa orang pingsan karena kelelahan. Ini adalah formasi kebingungan besar yang mengejutkan. Sangat sulit. Semua orang menghela nafas dan berkata. Namun, mereka tahu bahwa memang begitulah seharusnya. Hanya ada 3.000 slot, yang berarti kebanyakan orang akan musnah. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Mereka semua seperti ini. Dari 10.000 yang masuk, hanya 1/10 yang berhasil lolos. Pemuda yang diduga kakek 15 ditempatkan di kelompok 21. Begitu dia masuk, dia dengan mulus berhasil menyeberang, tidak membuat Si Hao terlalu khawatir. Giliran Si Hao, dia berada di kelompok 49. Setelah dia memasuki formasi, kabut besar menutupi langit, disertai dengan ratapan hantu yang menyerang indera surgawi seseorang. Ilusi meletus satu demi satu. Si Hao sengaja tidak bergerak secepat itu, sengaja memperlambat dirinya. Namun, dia masih berhasil melewatinya dengan lancar. Dari 6 hingga 700.000 makhluk, hanya sekitar 60.000 individu yang tersisa. Mereka semua adalah tokoh terkenal. Namun, masih terlalu banyak, karena hanya ada 3.000 slot. Apakah kamu bercanda? Bukankah mereka mengatakan bahwa ini hanya pertemuan skala kecil yang terhormat? Mengapa begitu banyak ahli bergegas? Beberapa orang kesal. Yang agak mengejutkan adalah semua orang melihat Tao Ti dengan tenang berdiri di sana, membuat bulu halus semua makhluk di dekatnya berdiri. Ini adalah jenis tekanan tanpa bentuk. Makhluk tertinggi muda Tao Ti Rache, dia. Mengapa dia juga keluar dari isolasi? Ini tidak masuk akal. Jumlah slot awalnya kecil, dan sekarang, bahkan para jenius surgawi dari ras yang begitu hebat ada di sini untuk bertarung melawan mereka untuk memperebutkannya. Sangat mungkin bahwa itu mungkin secara tidak sengaja menyapu sejumlah besar pembudidaya. Itu membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan. Seseorang berteriak dari sisi lain. Seorang wanita muda berpakaian putih muncul yang memancarkan cahaya lembut dari seluruh tubuhnya. Dia memiliki mata dan gigi yang indah, dan dia bersinar cemerlang seperti batu giok. Itu cukup menimbulkan keributan. Itu gadis peri nomor 1 Munjade Hare Rache. Seseorang seharusnya tidak melihat ini sebagai nama yang tidak sehebat yang lain. Ini jelas merupakan balapan yang sangat kuat. Setelah ahli paling kuat dari Munjade Hare Rache meninggal, itu berubah menjadi bulan perak yang menggantung di langit. Kemudian, pohon anggur surgawi emas muncul, serta anggrek berwarna hitam. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mundur. Yang pertama berasal dari Sun God Fin Palace, dan yang terakhir berasal dari tanah terlarang, Black Orchid Mountain. Mereka adalah ahli jenis tanaman, serta jenius ras mereka. Mereka adalah yang terburuk untuk diprovokasi. Orang-orang gunung abadi buru-buru muncul, meminta makhluk-makhluk hebat ini untuk ikut bersama mereka. Ini cukup membuat keributan. Sebenarnya ada beberapa makhluk muda tertinggi yang datang tanpa diundang, membuat semua orang semakin bersemangat dan penuh harapan. Semua orang mengerti bahwa perebutan kekuatan bakat luar biasa dari dunia rahasia pasti akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Tes kedua dimulai, tes kekuatan. Ada beberapa prasasti batu di depan. Setiap orang diharuskan untuk menghancurkan mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan memeriksa seberapa kuat kekuatan pertempuran mereka sebenarnya. Si Hao telah meninggalkan jejaknya di monumen Dewa Penguasa Iblis, jadi dia secara alami tidak takut bahwa dia tidak akan lulus ujian ini. Sebaliknya, dia harus berhati-hati agar tidak merusak monumen ini. Akibatnya, dia berada di peringkat 2.900 atau lebih, hampir tidak berhasil. Itu karena dia terlalu membatasi dirinya sendiri. Sangat berbahaya. Ini membuat Si Hao merasa tercengang. Dia hampir tidak berhasil masuk ke dunia rahasia. Dia sedikit terdiam. Pemuda, itu secara alami berlalu dengan lancar beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, yang gagal berjumlah ratusan ribu. Mereka sangat sedih. Itu pun belum termasuk figur generasi tua yang tidak memenuhi syarat. Bisa dilihat betapa hebatnya efek awal dari ranah rahasia ini. Untuk mencegah kecelakaan terjadi dan untuk mencegah kalian semua saling berhadapan, itulah mengapa batas ini ditetapkan.
Seorang master sekte yang penuh semangat berkata, suaranya bergema di udara. Dia menyapu matanya ke semua orang dan berkata, saya akan ulangi sekali lagi di sini. Origin Sky Secret Realm sangat berbahaya dengan semua jenis serangga surgawi dan binatang buas. Ada bahaya fatal tergeletak di setiap sudut. Kalian semua harus mempertimbangkan kembali dengan benar jika ingin masuk. Tidak ada yang mundur. Mereka semua menetapkan pikiran mereka untuk mencari peluang alam yang besar. 2 hari kemudian, waktu untuk membuka dunia rahasia tiba. 108 bintang besar muncul di langit satu demi satu, membawa energi kacau saat mereka berputar di langit. Akhirnya, mereka tiba-tiba membentuk 2 garis, berpotongan menjadi salib. Kekosongan itu terputus oleh salib. Energi kacau merasuki udara. Kemudian, cahaya abadi yang indah melonjak keluar. Hamparan kecemerlangan muncul di kedalaman kabut. Itu adalah gerbang, yang sudah dibuka. Itu terbentang di langit yang tak terbatas. Semua orang sangat terguncang. Mereka benar-benar perlu melakukan ini untuk membuka alam rahasia, menggunakan 108 bintang, menghubungkan mereka menjadi salib untuk membuka lorong. Seolah-olah mereka akan memasuki langit berbintang dan mencapai pantai lain. Sekelompok talenta muda luar biasa muncul, semuanya luar biasa. Mereka semua menempati arah mereka sendiri, dililit oleh simbol. Mereka seperti sekelompok raja surgawi yang turun ke dunia ini. Setelah ranah rahasia dibuka, mereka diundang terlebih dahulu. Ini memungkinkan mereka untuk selangkah lebih dekat ke keberuntungan alami yang besar. Bintang-bintang berkelap-kelip. Ini semua adalah pemuda tertinggi dari berbagai provinsi. Salah satu dari mereka yang muncul di dunia akan menghasilkan efek yang mengguncang dunia. Namun hari ini, mereka semua berkumpul seperti awan. Ini jelas merupakan pertemuan terhormat yang luar biasa. Orang-orang ini semua adalah anak-anak takdir. Mereka semua memiliki kekayaan besar mereka sendiri. Hari ini, mereka saling berhadapan untuk pertama kalinya. Siapa orang nomor 1 yang sebenarnya? Siapa yang bisa menjadi tak tertandingi? Semua ini akan terungkap di alam rahasia. Bakat luar biasa akan bersaing untuk supremasi, dan pemuda ahli tertinggi akan saling berhadapan. Semuanya akan terungkap dari sini. 108 bintang membentuk salib, memotong kekosongan. Gerbang Dao sangat besar. Apa yang ada di baliknya adalah hamparan kecemerlangan. Ada sebuah altar di dalam gerbang. Begitu mereka melangkah ke sana, itu akan membawa mereka ke wilayah lain di alam rahasia ini. Tokoh-tokoh besar dari masing-masing sekte secara pribadi berjaga-jaga untuk mengawasi tempat ini. Mereka memimpin talenta luar biasa dan jenius surgawi ini masing-masing ke altar, mengirim mereka ke berbagai daerah. Tidak ada yang ingin pemuda tertinggi ini berbenturan begitu mereka masuk. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi pertempuran yang kacau balau. Setiap bakat luar biasa yang naik ke altar diberi tulang binatang putih murni, membuat kerumunan di luar sedikit bingung. Ini adalah benda suci yang sebelumnya dibawa keluar dari alam rahasia. Setelah disempurnakan dengan hati-hati oleh Dewa Surgawi Abadi, itu mengembangkan jenis penggunaan yang dapat melindungi hidup Anda. Seseorang mengatakan ini dengan lembut, membuat pikiran banyak orang bergetar. Mereka dengan hati-hati bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jenis gigi tulang binatang putih murni ini adalah simbol kehidupan yang langka. Jika seseorang terbunuh di alam misterius, itu bisa mati di tempat pemiliknya dan juga mengirim mereka kembali ke altar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersentak. Simbol kehidupan ini terlalu berharga. Sementara itu, mereka semua merasa tidak puas di dalam hati. Ini agak terlalu tidak adil. Tanpa simbol kehidupan seperti ini, apakah menurutmu anak-anak suci warisan abadi, bakat luar biasa, dan wanita suci akan mengambil risiko? Seseorang menghela nafas dan berkata, ini adalah kenyataan. Simbol gigi binatang hanya bisa digunakan sekali. Mereka yang memegangnya akan dibawa kembali ke altar setelah dibungkus dengan simbol. Jika mereka bersikeras memasuki alam rahasia langit asal lagi dan mereka terbunuh lagi, maka mereka hanya bisa mati. Setelah ditebang sekali dan diberi kesempatan lagi, masih ada orang yang mau mengambil risiko untuk masuk lagi.
Itu tergantung. Beberapa talenta luar biasa sangat percaya bahwa mereka tidak tertandingi, menghadap ke provinsi. Jika mereka mati secara tidak sengaja atau terbunuh oleh serangan diam-diam, mereka mungkin akan membantai mereka untuk masuk kembali. Banyak orang menatap ke langit. Mereka hanya bisa merasa iri terhadap perlindungan pemuda tertinggi ini, karena orang-orang ini telah lama membuktikan diri dan hidup mereka cukup berharga, layak dilindungi seperti ini. Kemudian, semua orang menjadi terpana. Giliran pemuda hebat Istana Abadi untuk naik ke altar, tetapi dia membawa seorang pria dan wanita bersamanya yang memiliki usia yang sama. Para tetua yang menjaga pintu alam rahasia agak ragu-ragu, tetapi mereka masih setuju untuk membiarkan mereka masuk bersama. Kenapa dia akhirnya membawa asisten? Di bawah, banyak orang tidak puas dan berdiskusi dengan tenang. Dengan sifat pewaris Istana Abadi, dia secara alami tidak menginginkan pembantu. Mereka adalah dua pelayan, keduanya ahli yang sangat tangguh yang lebih kuat daripada banyak anak suci dan wanita suci sekte besar. Bakat alami mereka sangat menakjubkan. Membawa mereka masuk adalah membuat mereka mencari peluang alami mereka sendiri. Istana Abadi benar-benar bukan tipe orang kuat yang normal. Mereka bahkan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Pri Yue-chan tidak berjalan bersama dengan pewaris Istana Abadi, karena semua jenius surgawi muda telah dipisahkan, ditempatkan di wilayah mereka sendiri. Beberapa waktu akan berlalu sebelum mereka bertemu satu sama lain, dan kemudian bentrokan hebat akan terjadi. Teng Yiklan Viregold duduk di kehampaan, di belakangnya ada matahari besar yang menyala dengan cahaya yang berapi-api. Dia juga masuk. Kemudian, Tao Ti, Sun Gatvin, Chill of Light, dan yang lainnya naik satu demi satu. Di belakang mereka, kilat menyambar di udara. Petir tinju seseorang bisa menerangi langit. Itu pasti anak petir. Kemudian, orang yang dikabarkan memiliki darah kental saat lahir, Zengu yang bisa menembus semuanya muncul. Di punggungnya ada sepasang sayap emas. Dia juga muncul, melangkah ke altar. Penyihir dengan karakter unik dan wajah liciknya berjalan melewati gerbang dengan santai, tidak terlihat khawatir sedikitpun. Huang Wu memiliki aura yang kuat di sekelilingnya yang membuatnya tampak sedikit mendominasi. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol, membuatnya tampak tidak jelas. Dia juga menyeberang. Kemudian, Qin Hao muncul. Dia adalah yang termuda di sini, baru berusia 14 atau 15 tahun. Namun, sosoknya tinggi dan ramping, membuatnya tidak jauh lebih pendek dari orang dewasa. Itu, banyak orang melebarkan mata mereka. Mereka melihat bahwa dia mengenakan pakaian perang 5 warna. Itu terbentuk dari 5 jenis logam surgawi dan memancarkan cahaya keberuntungan. Energi 5 warna mengalir ke langit. Jadi seperti ini. Itu adalah pakaian perang umur panjang. Beberapa orang berteriak keheranan. Ini berasal dari tangan Dewa Surgawi Abadi, satu set pakaian perang yang luar biasa yang dia sempurnakan sendiri. Terlepas dari seberapa tinggi kultivasi Anda, setelah memakainya, itu bisa mempromosikan ranah kultivasi seseorang ke seluruh alam yang hebat. Sebelumnya, banyak orang memiliki keraguan mereka, karena meskipun bakat alami Qin Hao mengabaikan 10 provinsi, bagaimanapun, dia masih muda dan belum mencapai ranah ahli tertinggi. Bertukar petunjuk seperti ini mungkin akan membuatnya terkena pukulan. Mungkin, banyak orang telah lama berencana untuk mengujinya, melihat betapa menakjubkannya kedua tulang abadi itu. Sekarang, semua orang mengerti bahwa Gunung Abadi telah lama membuat persiapan. Tidak heran mereka mengundang anak-anak suci, talenta luar biasa, wanita surgawi, dan lainnya untuk membandingkan dan belajar dari satu sama lain. Dengan pakaian pertempuran umur panjang ini, mereka bisa bertarung di ranah kultivasi yang sama. Kemudian, Moon Jadehare, Black Orchid, Golden Luan, dan talenta surgawi klan lainnya juga masuk satu demi satu, masing-masing memasuki tempat yang terpisah. Kemudian, giliran beberapa sekte besar klan Qin dan Provinsi Lima Elemen. Ranah rahasia awalnya milik kekuatan terbesar provinsi ini. Mereka mengirim murid-murid mereka ke dalam. Selain itu,
Yang membuat orang lain terdiam adalah bahwa tidak ada kekurangan pembudidaya yang telah menyalakan api surgawi mereka di antara orang-orang ini. Meskipun tidak banyak, mereka menempati semua slot yang diizinkan oleh ranah ini. Akhirnya, giliran 3.000 pembudidaya dari dunia luar. Mereka adalah kelompok terakhir yang melanjutkan perjalanan mereka. Tingkat atas yang menjaga gerbang mulai mendistribusikan orang-orang ini, menempatkan mereka ke berbagai wilayah. Setiap wilayah memiliki sejumlah orang yang ditugaskan. Tentu saja, setiap daerah memiliki bakat yang luar biasa, dan kemudian mereka dipasangkan dengan kelompok ahli ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terdiam. Beberapa individu tidak bisa membantu tetapi merasa ingin berbalik. Apa yang disebut keberuntungan alami yang hebat tidak semudah itu untuk diperjuangkan. Tiba-tiba, gerbang bersinar. Seorang kultivator diledakkan. Angka-angka tingkat yang lebih tinggi menatapnya dengan dingin. Salah satu penatua berkata, kualifikasi Anda telah dicabut. Semua orang tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi keributan. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa kualifikasi adalah milik Anda sendiri dan Anda tidak dapat menggunakan artefak magis spasial untuk membawa orang lain masuk. Anda melanggar aturan. Penatua itu menunjuk dengan jari-jarinya. Cahaya ungu bersinar tanpa batas, mengelilingi orang ini. Sebuah kuali kecil terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian terbalik, menjatuhkan beberapa individu. Semua orang terdiam. Kultivator ini malu. Dia membawa teman-temannya bersamanya dan dengan cepat melarikan diri. Mampu menjaga hidupnya sudah tidak buruk. Si Hao melihat ini dengan jelas dan menghela nafas dengan penyesalan. Dia tahu bahwa dengan figur tingkat Master Sekte yang mengawasi tempat itu, pasti tidak ada cara untuk mendapatkan trik murahan. Awalnya, dia masih memiliki Silver Phoenix yang sedang tidur, tetapi sebelumnya, dia memberikannya kepada Divine Strike yang dilakukan bersama dengan Emperor Butterfly untuk menyimpannya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa pemuda yang diduga sebagai kakeknya telah dikirim, jadi mereka berdua pasti tidak akan berada di tempat yang sama. Dia perlu menghabiskan waktu mencarinya. Karena si Hao menyimpan terlalu banyak kekuatan selama tes kekuatan, dia berada di peringkat terbawah. Kelompok ini langsung dikenali begitu mereka berjalan mendekat. Sosok-sosok hebat yang mengawasi gerbang memandang mereka dengan dingin, benar-benar seperti mereka sedang melihat sekelompok ikan campuran. Beberapa dari mereka bahkan mendengus dingin. Biarkan aku mengatakannya sekali lagi. Ini sangat berbahaya di dalam. Sosok hebat dengan dingin berbicara. Jelas bahwa dia berpikir bahwa kelompok orang ini terlalu rendah dan kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan. Dari samping, seorang lelaki tua benar-benar tertawa dengan cara yang agak dalam. Dia secara pribadi melihat si Hao dan yang lainnya melalui altar. Kalian semua harus pergi ke wilayah Istana Iblis Apiku. Matanya membawa jenis dingin, serta jenis penghinaan. Ini benar-benar memperlakukan mereka seperti ikan campuran. Jika dia mengirim orang-orang ini ke wilayah Istana Iblis Api, orang-orang itu tidak akan menerima banyak ancaman. Para tetua lainnya merasa agak menyesal. Jika mereka memikirkan hal ini, mereka akan memperebutkan kelompok ini. Ikan sampah ini tidak memiliki banyak kekuatan bertarung dan akan memungkinkan murid sekte mereka sendiri memiliki panen yang lebih banyak. Tunggu sebentar. Seseorang berteriak, merasa ini tidak adil, ingin menangkap kelompok orang yang berada di peringkat terakhir ini. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar tidak memperlakukan kelompok orang terakhir ini seperti apapun. Ini agak terlalu jelas, hanya memandang rendah mereka. Namun, dia juga dalam hati mengangguk. Simbol yang direkam dalam catatan primordial sejati benar-benar luar biasa, menyembunyikan auranya tanpa mengungkapkan kekuatan surgawi sejatinya. Bahkan orang-orang tua ini tidak bisa melihatnya. Dari 3.000 slot untuk dunia luar, tidak ada yang mau memilih orang di depan. Mereka sebagian besar dikirim ke daerah talenta luar biasa itu. Para senior sekte besar ini semua ingin memperebutkan kelompok si Hao, membuat banyak dari para pembudidaya yang antusias ini juga tidak bisa berkata-kata. Jangan buang waktu dan bergegaslah. Seorang master sekte tua berbicara dari kejauhan. Kami tidak ingin pergi lagi. Kami bersedia mundur.
Beberapa individu menjadi sedih. Ini sudah terlalu jauh, dan hal-hal pasti tidak terlihat baik bagi mereka. Mereka tidak akan masuk ke dalam. Situasi seperti ini membuat orang lain tidak tahu harus berkata apa. Apakah kalian semua masih ingin masuk? Seorang tetua yang tidak bisa memenangkan hati orang yang bertanya. Aku masih ingin masuk. Si Hao menjawab. Di dalam sangat berbahaya. Seorang penatua berkata. Saya tidak akan berani mati untuk bersaing dan membunuh. Paling-paling, saya hanya akan memetik sedikit ramuan obat, jawab si Hao. Kalau begitu pergi saja, seseorang berkata. Mulai formasi transportasi dan pergilah ke wilayah Istana Iblis Api saya. Orang tua Istana Iblis Api dengan tidak sabar mengirim orang-orang yang tersisa ke dalam. Rumor mengatakan bahwa makhluk Istana Iblis Api adalah bangau bersayap merah yang kuat. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Si Hao menghilang ke dalam, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas saat dia bergumam dalam hati. Film pun berakhir.